Udah, ini kan kepencet kan? Udah kepencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 PHBK. Di sini akan memaparkan terkait laporan kami, yaitu laporan tentang IFP dari Diagnosis Tunagrahita. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Putri Amalia dengan NPM 123411095. Saya Elmi Musifawati dengan NPM 1234110. Saya Laila Salsabila dengan NPM 123411045. Saya Nabila Faturati dengan NPM 123411006. Saya Nabila Faturati dengan NPM 123411053. Baik, untuk pertama ini akan dipaparkan terkait data subjeknya oleh Radika. Untuk data subjeknya sendiri itu namanya Z, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 07 April 2010, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Untuk proses sekolah sendiri itu YPKSM SLB BC Murni. Baik, untuk kajian kami sendiri di sini kami mengambil dari Lukaksor di tahun 2002, yang mana tunagrahita itu sama seperti intellectual disability, yaitu kondisi dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata yang disertai dengan keterbatasan perilaku adaptif dalam kehidupan sehari-hari dan muncul sebelum usia 18 tahun. Dipengaruhi oleh interaksi antar kemampuan individu dan lingkungannya, sehingga dua itu yang tepat itu dapat meningkatkan fungsi serta kualitas hidup individu sendiri. Untuk penyebabnya di sini ada 3 fase. Yang pertama itu dari fase prenatal sendiri atau sebelum kelahiran, kelainan kromosom, kemudian ada gangguan metabolisme, kemudian gangguan infeksi saat kehamilan, serta paparan alkohol atau zat berbahaya pada ibu hamil. Kemudian di perinatal sendiri itu bayi yang prematur, kemudian berat lahirnya rendah, kekurangan oksigen, serta adanya trauma persalinan. Untuk postnatal sendiri, adanya infeksi otak dan keracunan, gizi yang buruk, serta kurang stimulasi yang kognitif bagi si anak. Untuk karakteristiknya sendiri, di sini terkait atensi itu individu tentang perhatiannya cenderung pendek, kemudian mereka itu fokus untuk pada informasi yang penting. Untuk memorinya sendiri kesulitan memproses, menyimpan, dan mengingat memori dalam jangka pendek. Kemudian motivasinya itu cenderung mengalami learning helplessness dan kurang percaya diri dan lebih bergantung pada orang lain. Secara generalisasi, mereka kesulitan menerapkan pengetahuan atau keterampilan pada situasi baru dan sulit juga memanfaatkan pengalaman sebelumnya. Untuk perkembangan bahasanya lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya dan kosakata yang masih cukup terbatas. Dalam perkembangan akademik, mereka kesulitan membaca, kemudian menulis serta matematika, sehingga membutuhkan bantuan lebih dari orang lain. Untuk perkembangan sosial sendiri cenderung lebih rendah dan mereka rentan untuk mengalami penolakan teman sebaya dan memiliki konsep diri yang rendah. Untuk pendidikan anak sendiri itu metode pembelajaran yang direkomendasikan yaitu untuk Z adalah direct instruction, yang dimana apabila metode ini pembelajaran tepat menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak tunagrahita karena setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang unik. Untuk Z, metode yang direkomendasikan adalah direct instruction, itu sebuah pendekatan evidence based yang dirancang agar siswa dengan hambatan intelektual menguasai keterampilan akademik secara sistematis dan Bagi selanjutnya di sini ada pembahasan. Jadi pembahasan di sini membahas hasil dari observasi yang terdiri dari 9 poin. Yang pertama di sini ada poin karakteristik kognitif dan akademik. Jadi Z lancar berhitung lisan tetapi sulit untuk menuliskan angka 6, 8, dan 9. Z juga mampu menjawab soal hitung dengan bantuan konkret yaitu jari namun belum dengan angka abstrak. Itu sejalan sama teori dari Giorgiulo dan Book pada tahun 2017, yaitu anak tunagrahita kesulitan memproses informasi abstrak atau banyak. Lalu sejalan juga dengan teori Branner yaitu 1966 bahwa anak tunagrahita itu bisa belajar dari tahap belajar konkret, tektonik, dan abstrak. Dan menurut Piaget dalam Sandrock 2014, kognitif Z masih tertinggal dari tahap operasional formal sesuai usianya. Yang kedua di sini ada poin atensi dan memori kerja.
Jadi Z mudah terdistraksi dan sulit mengikuti instruksi ganda, namun berhasil pada tugas konkret yang bertujuan jelas, misalnya mengantar barang ke dua tempat. Itu sejalan sama teori dari Dewey dan Bo, yaitu retrieval informasi berjalan baik jika konteksnya konkret dan bermakna. Pembelajaran itu perlu dirancang kontekstual. Terus yang ketiga, di sini ada poin bahasa dan komunikasi. Artikulasi Z membaik seiring usia, tetapi masih kesulitan pada induksi majemuk. Kemampuan reseptif jauh lebih baik dibanding ekspresif. Jadi asosiasi visual verbalnya cukup baik. Ini tuh sejalan sama teori dari Dewey dan Bo, yaitu pola reseptif lebih kuat dari ekspresif adalah hal umum pada minat data. Selanjutnya ada teori dari Owen 2016, yaitu remaja usia 15 dan 16 tahun umumnya sudah berbahasa pragmatif dan menulis argumentatif. Jadi menurut dari teori Owen ini Z masih memiliki kesenjangan. Boleh di next. Selanjutnya pada poin keempat ada sosial dan emosional. Kemampuan sosial Z berkembang sangat baik. Z ini aktif, patuh, dan berpotensi memimpin menurut gurunya. Berbeda dari gambaran umum anak tunanetra. Secara emosi, Z juga cenderung ragu, namun mampu mengendalikan emosi dan mulai membentuk identitas diri. Ini itu sesuai dengan teori dari Vygotsky, yaitu zone of proximal development, dan Braunover, yaitu teori ekologi, yaitu lingkungan sekolah situatif mendorong perkembangan positif Z. Lalu ada konsep linear happiness, yaitu menjelaskan keraguan diri Z saat menjawab. Lalu ada teori Erikson, yaitu identity visceral confusion. Jadi Z mulai membentuk identitas diri, yaitu cita-cita menjadi petugas kebersihan. Lalu yang kelima, di sini ada poin kemandirian dan perilaku adaptif. Z cukup mandiri dalam aktivitas harian, yaitu mandi, makan, ke sekolah sendiri, dan menunjukkan perilaku adaptif sosial, tetapi masih kesulitan pada tugas yang membutuhkan perencanaan. Ini tuh sesuai dengan konsep AIDD, yaitu Z termasuk kategori dukungan terbatas, yaitu limited support. Dan teori Papalia dan Markov pada tahun 2021, yaitu remaja seusia Z umumnya sudah mandiri mengatur jadwal, jadi masih ada kesenjangan pada Z. Yang keenam ada faktor etiologi, jadi riwayat prenatal. Z ini mengalami keracunan cairan ketuban, jadi pecah ketuban tak terdeteksi selama 3 hari dan tidak langsung menangis saat lahir. Riwayat postnatalnya, Z ini kejang berulang usia 1-6 tahun. Ini tuh sesuai dengan konsep Bergilo dan Bock, yaitu kedua faktor ini termasuk kategori penyebab perinatal dan postnatal yang penting dipahami untuk menyusun ekspektasi dan dukungan yang realistis. Lalu selanjutnya ada pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Nah, di sini dalam SRBDC Murni tersedia media gambar, alat bantu konkret, pengulangan konsisten sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis bukti. Nah, lalu di sini juga ada kelebihan yang ditemukannya. Itu ada 3 kuota utama pada subjek Z, menjadi modal pengembangannya yang dilanjut. Yang pertama ada kemampuan sosial, lalu yang kedua ada motivasi menuntaskan tugas meski lambat, lalu yang ketiga ada kemandirian aktivitas, lalu yang terakhir lingkungan SRB yang hangat dan adaptif. Nah, di sini ada kekurangan dan tantangan observasi. Di sini ada beberapa keterbatasan studi. Yang pertama, observasi hanya 2 hari sebelum representatif penuh. Lalu yang kedua, tidak ada asesmen psikologis formal. Lalu yang ketiga, terapi di rumah tidak rutin karena keterbatasan biaya keluarga. Lalu yang keempat ada stambismus pada subjek belum jelas penanganannya. Lalu yang terakhir, belum ada PPI atau TIP terdokumentasi secara eksplisit. Oke, jadi di sini ada kondisi awal siswa, di mana kondisi secara akademik dia tuh memiliki kemampuan akademik yang berada jauh di bawah capaian rata-rata siswa kelas 3 SMP yang memiliki skor IQ-nya yaitu 55. Terus dia juga belum hafal huruf alfabet dan masih mengandalkan peniruan dalam mengenali huruf. Terus mudah melupakan materi yang telah dipelajari ketika diperkenalkan materi yang baru. Terus mampu mengenali dan menulis angka 1 sampai 10. Namun beberapa angka masih memerlukan bantuan visual seperti 6, 8, dan 9. Terus penjumlahan sederhana belum dapat dilakukan secara abstrak dan masih membutuhkan media konkret. Kemampuan menulisnya juga masih terbatas pada nama pendek yang dihafalnya, membutuhkan pengulangan materi yang intensif, konkret,
bertahap, dan konsisten. Di sini juga Jet memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali warna, hewan, dan buah-buahan melalui media visual. Yang kedua di sini kondisi Jet dalam sosial dan perilakunya, yang dimana kemampuan sosialnya ini merupakan kekuatan terbesar Jet. Ia mudah bergaul, mampu berinteraksi dengan teman maupun orang dewasa, patuh terhadap instruksi, serta menunjukkan semangat belajar dan kemandirian yang baik. Namun riwayat perundungannya membuat Jet masih memerlukan dukungan dalam mengelola rasa frustasinya. Terus untuk kondisi motorik dan komunikasinya, di sini Jet secara motorik mampu mengikuti aktivitas fisik dan gerakan senam dengan baik. Dibuktikan pada saat observasi ketika asesor mencontohkan gerakan senam, Jet mampu mengikutinya. Namun terdapat keterbatasan pada aktivitas yang memerlukan koordinasi visual seperti terkait kondisi mata yang jeli yang dimilikinya. Dalam komunikasi, Jet cukup baik memahami apa yang dikatakan orang lain, tetapi kosakata dan pelafalannya masih terbatas, serta lebih mudah mengikuti instruksi yang diberikan satu persatu secara keseluruhannya. Lalu di sini ada kekuatan dan kebutuhan siswa. Di sini aku menjelaskan tentang kekuatan siswa yang dimana pertama mampu mengenali konsep visual dasar seperti warna, hewan, dan buah dari gambar yang dengan benar dan konsisten. Lalu kedua, memiliki kemampuan sosial yang sangat baik, mudah bergaul, ramah, patuh, dan aktif berinteraksi. Lalu yang ketiga ada memiliki teman dekat di kelas dan aktif berinteraksi dalam kegiatan belajar bersama. Lalu yang keempat, sangat patuh terhadap instruksi yang telah diberikan. Lalu kelima, memiliki kesadaran normal sosial yang cukup baik. Lalu yang keenam, memiliki kesadaran diri yang baik dengan aktif bertanya kepada guru ketika tidak memahami materi tanpa harus diminta. Lalu ketujuh, memiliki semangat dan daya juang yang tinggi dalam menyelesaikan tugas hingga tuntas. Lalu yang delapan, memiliki kemandirian yang baik dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya seperti mandi, makan, berpakaian, dan berangkat sekolah. Lalu yang terakhir ada motorik kasar berkembang cukup baik, mampu mengikuti gerakan senam secara lengkap dan berinisiatif melakukan aktivitas fisik seperti push up secara mandiri. Dan seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa terkait kebutuhan itu akan langsung dijelaskan ke rancangan IAP ini sendiri. Maka dari rancangan IAP ini itu memiliki tujuan jangka panjang. Yang pertama itu dari sisi akademiknya, di mana Jet ini mampu mengenali angka dan huruf, melakukan penjumlahan sederhana, kemudian membaca serta menulis kalimat, serta membedakan dan mengucapkan bunyi kata yang mirip secara mandiri dalam kegiatan belajar dan percakapan sehari-hari. Dari sisi sosialnya, di mana Jet mampu mempertahankan hubungan sosial yang positif, menunjukkan rasa percaya diri saat berinteraksi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar bersama teman dan gurunya. Dari sisi perilaku, dalam kurun waktu 1 tahun ini, Jet mampu mengelola emosi dan rasa frustasi secara lebih adaptif, kemudian mengikuti instruksi yang lebih kompleks, serta menyelesaikan tugas hingga selesai dalam pendampingan yang minimal. Dan dari kemandiriannya, Jet mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan tanggung jawab sederhana secara mandiri dan konsisten, baik di sekolah maupun di rumah, termasuk mengikuti rutinitas dan menyelesaikan tugas sederhana tanpa banyak bantuan. Untuk tujuan jangka pendek pun akan langsung dibahas ke rancangan IAP. Oke, jadi di sini ada rancangan yang pertamanya, yaitu aspeknya itu pengenalan angka, yang dimana hasil observasi itu sendiri dalam kemampuan mengenali angka, dia tuh hanya mampu menyebutkan angka 1 sampai 10 dengan beberapa angka seperti 6, 8, 9, masih membutuhkan contoh visual terlebih dahulu. Untuk targetnya, dia tuh mampu mengenali dan menyebutkan angka 1 sampai 10 secara mandiri tanpa contoh visual. Lalu untuk kegiatan sekolahnya, di mana kita tuh ada 3 kegiatan. Yang pertama tuh ada pengenalan angka melalui kartu angka. Di sini tuh guru tuh menunjukkan kartu angka 1 dan menyebutkan nama angkanya. Kemudian dia diminta untuk mengulangi perkataan guru sambil menunjuk kartu tersebut. Yang kedua ini tuh pengenalan angka melalui analogi bentuk, yang dimana di sini tuh kayak misalnya angka 6 seperti siput dan angka 8 seperti kacamata. Lalu meminta Jet menyebutkan nama angkanya ketika guru menyebutkan analogi tersebut. Terus untuk yang ketiga tuh itu tuh mengurutkan angka 1 sampai 10, jadi secara acak di atas meja, dan meminta Jet mengurutkannya dari angka 1 sampai 10 sambil menyebutkan setiap angka secara mandiri. Terus untuk aktivitas di luar sekolahnya, yaitu membentuk angka dengan
rumah dan meminta Z mencarinya. Lalu setelah ditemukan, Z harus menyebutkan nama angka tersebut. Terus untuk yang ketiga, menebak angka melalui sentuhan. Kayak orang tua tuh menuliskan angka secara acak di punggung tangan Z menggunakan jari, lalu diminta Z menebak angka apa yang baru saja ditulis. Terus yang kedua ini tuh di sini tuh ada aspek pengenalan huruf alfabet, yang dimana hasil observasinya tuh Z belum hafal huruf alfabet, hanya mampu menirukan huruf yang diucapkan oleh orang lain dan cenderung melupakan huruf yang telah dipelajari apabila materi baru mulai diperkenalkan. Begitupun. Terus targetnya tuh Z tuh mampu mengenali dan menyebutkan huruf alfabet secara mandiri tanpa bantuan. Terus untuk kegiatan sekolahnya, di sini tuh kayak guru tuh memperkenalkan satu huruf per pertemuan menggunakan analogi konkret. Misalnya tuh huruf A seperti ataupun. Terus sambil meminta Z buat mengucapkannya. Terus untuk yang kedua ini tuh mencocokkan huruf dengan kartu. Jadi kayak guru tuh meletakkan beberapa kartu huruf di meja dan menyebutkan satu huruf, lalu meminta Z mengambil kartu huruf yang dimaksud dari beberapa pilihan yang tersedia. Terus yang ketiga itu mengelompokkan huruf yang dikenal, kayak menyusun kartu huruf secara acak, terus kemudian menyebutkan nama masing-masing huruf tersebut secara mandiri. Untuk aktivitas luar sekolahnya, di sini tuh belajar huruf melalui lagu alfabet. Untuk membantu Z mengingat urutan huruf dengan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Terus mengenal huruf pada benda di rumah, kayak menempelkan kartu huruf pada benda-benda di rumah sesuai huruf awalnya. Terus yang ketiga tuh mencari benda berdasarkan huruf awal. Kayak orang tua tuh menyebutkan sebuah huruf dan meminta Z mencari benda di rumah yang namanya diawali huruf tersebut. Kemudian menyebutkan huruf awal dari nama benda yang ditemukannya. Oke. Lalu yang ketiga di sini ada operasi hitung dasar, yang dimana hasil observasi Z belum mampu melakukan penjumlahan sederhana secara abstrak, namun mampu dikerjakan bila dibantu media konkret seperti jari tangan. Nah di sini targetnya subjek Z mampu melakukan operasi hitung sederhana tanpa menggunakan bantuan yang konkret. Nah di sini ada kegiatan sekolah yang dimana pertama yaitu menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bergambar. Lalu yang kedua adalah mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban. Lalu yang ketiga ada permainan bola dan operasi hitung. Nah di sini juga ada aktivitas luar sekolahnya, yang dimana pertama yaitu bermain lempar dadu untuk bisa berhitung. Lalu yang kedua berhitung dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu latihan soal penjumlahan dan pengurangan secara mandiri. Selanjutnya di sini ada aspek kemampuan menulis huruf. Jadi di sini tuh ada dua tujuan. Yang pertama itu masih sebatas hasil observasinya itu yang pertama Z itu masih sebatas hafalan, jadi belum bisa menulis namanya sendiri, tapi karena hafal bentuknya bukan paham hurufnya. Terus observasi yang keduanya itu ada belum mandiri menulis tanpa didampingi, tulisannya itu masih miring turun ke bawah dan ada huruf yang terbalik. Dan di sini ada dua target juga. Yang target pertama yaitu kenal bentuk huruf, mampu menulis huruf alfabet yang dipelajari dalam bentuk yang bisa dikenali. Terus yang kedua menulis rapi dan mandiri tanpa didampingi. Nah untuk kemampuan menulis huruf ini kegiatannya yang sekolah bisa fokus latihan terstruktur seperti menebalkan huruf, dikte, atau menulis di kertas bergaris. Sementara di kegiatan di rumah bisa fokus latihan santai sambil bermain seperti berburu huruf, pena warna, atau menyalin di buku. Lalu di sini ada aspek dari kepercayaan diri. Hasil observasinya adalah Z memiliki dampak trauma dari perundungan, yaitu punya riwayat trauma dari sekolah sebelumnya, jadi sensitif pada reaksi orang lain dan sering minta dikonfirmasi ulang. Targetnya di sini adalah Z bisa percaya jawabannya sendiri tanpa perlu konfirmasi ulang dari orang lain. Untuk kegiatannya, sekolah bisa memberikan penguatan lewat pujian dan tanggung jawab kecil, sedangkan kegiatan di rumah bisa memberi ruang refleksi dan kesempatan mengambil keputusan sendiri. Lanjut untuk nomor 6 ini ada regulasi emosi, yang dimana hasil observasi ini juga Z menunjukkan masih kesulitan mengelola rasa frustasi ketika keinginannya tidak terpenuhi, yang terkadang ditunjukkan dengan menangis atau mogok bicara. Namun Z juga tidak menunjukkan perilaku yang meledak-ledak dan masih mampu menerima penjelasan yang tenang dari orang dewasa. Untuk targetnya sendiri, Z mampu mengendalikan, mengungkapkan, dan mengelola rasa frustasi secara lebih adaptif menggunakan kata-kata
sederhana atau perilaku yang sesuai dengan bantuan minimal. Nah, untuk kegiatan sekolahnya sendiri itu ada 3, yaitu mengenal ekspresi emosi, lalu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, dan terakhir rutinitas menenangkan diri. Untuk aktivitas di luarnya sendiri itu seperti refleksi perasaan setelah sekolah. Lalu untuk yang kedua ada sudut cerah di rumah, jadi dimana dia tuh punya tempat sendiri untuk di rumah dia menceritakan gitu. Kemudian ketiga ini memberikan pilihan solusi. Nah, lanjut yang ketujuh ini ada komunikasi verbal. Nah, hasil observasinya itu dalam hal komunikasi Z cukup baik dalam memahami apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Namun ketika ia harus menyampaikan sesuatu secara lisan, kemampuannya masih terbatas, kosakatanya belum banyak, lalu pelafalannya belum selalu tepat. Z juga untuk targetnya sendiri, Z mampu menyampaikan keinginan atau informasi sederhana dalam kalimat pendek yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Untuk giat dan sekolahnya, ini tuh ada 3, pengenalan kosakata baru, menyusun kalimat sederhana, dan menjawab pertanyaan dengan kartu gambar. Untuk aktivitas luar sekolahnya, ini bercerita tentang kegiatan sehari-hari, diskusi soal menonton, dan mengalami peran sederhana. Selain itu juga hasil observasi lainnya juga sering menukar bunyi kata yang terdengar mirip saat berbicara, misalnya menyebutkan titik atau nama pipit, lalu Kartini untuk Kartini. Untuk targetnya sendiri, Z mampu membedakan dan mengucapkan kata-kata yang memiliki bunyi mirip dengan tepat dalam suatu situasi percakapan sehari-hari. Untuk kegiatan sekolahnya ini membedakan bunyi kata yang mirip, latihan mengucapkan bunyi kata, dan bermain tebak kata dalam kalimat. Untuk aktivitas luar sekolahnya, ini permainan dengan dengar dan tunjuk, lalu latihan pengucapan nama, dan permainan benar atau salah. Dan selanjutnya ini ada dari aspek pemenuhan instruksi berurutan, yang mana dilihat bahwa Z itu mampu gitu mengikuti untuk satu perintah, tapi ketika diberikan perintah yang lain atau 2 perintah secara berurutan, ia mudah bingung dan lupa langkah berikutnya, sehingga targetnya itu Z mampu mengikuti 2 instruksi berurutan secara mandiri tanpa perlu diingatkan 2 langkah berikutnya. Untuk kegiatan sekolah, yang pertama itu permainan mendengarkan sensor, yang mana nanti itu guru akan memberikan instruksi ketika Z mendengarkan suara bel, kemudian memberikan instruksi lanjutan, tolong angkat tangan, dan Z diminta untuk mengikuti hal tersebut. Yang kedua itu ada permainan ikuti komando teman, yang mana nanti di sini Z dan teman itu akan bertukar untuk saling memberikan instruksi. Setelah itu mereka akan mengikuti instruksi dari masing-masing yang diberikan, instruksi yang diberikan. Untuk yang ketiga tersendiri, di sini ada mengikuti urutan kegiatan dengan kartu bergambar. Yang mana di sini guru itu akan memberikan kartu bergambar, misalnya kartu bergambar cara mencuci tangan, ada beberapa bagian. Kemudian Z diminta untuk menyusun bagaimana cara mencuci tangan dari awal sampai akhir dengan benar. Untuk aktivitas luar sekolah itu sendiri, yang pertama itu dengan mengikuti instruksi satu persatu, yang mana orang tua itu akan membiasakan terlebih dahulu untuk memberikan instruksi satu persatu kepada Z. Ketika Z sudah bisa mengikuti instruksi tersebut, maka yang kedua, latihan 2 instruksi berurutan. Orang tua membiasakan memberikan instruksi 2 sekaligus. Selanjutnya, ketika semuanya sudah bisa dipahami, diajak untuk melakukan permainan Simon Says. Kayak Simon Says, kemudian ada instruksi lanjutannya, pegang pundak, kemudian lari, dan sebagainya. Dan di situ Z diminta untuk mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan gitu. Nah, selanjutnya di aspek pengulangan materi, yang mana berdasarkan hasil observasi, penyerapan materi itu memerlukan pengulangan berkali-kali dengan pendekatan yang sangat konkret, bertahap, dan analogi nyata, di mana satu konsep ini itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipahami oleh Z. Selain itu, targetnya Z mampu mengingat kembali satu materi yang telah diajarkan selama minimal 1 minggu tanpa pengulangan penuh dari awal. Untuk aktivitas sekolah yang sendiri, yaitu ada review awal pembelajaran dengan kartu bergambar, yang mana guru itu akan menunjukkan satu kartu bergambar terkait materi yang telah dipelajari, dan kemudian diminta Z untuk memberitahu materi yang telah dipelajari itu apa. Kemudian di sini ada buku pengingat belajar. Guru akan menyiapkan buku kecil khusus milik Z yang berisi gambar dan analogi dari setiap materi yang dipelajari.
Kemudian yang akhir itu adanya evaluasi mingguan yang mana setiap minggunya guru akan memberikan sebuah tes kepada Z untuk mengukur pemahaman Z terkait materi yang telah dipelajari. Dan aktivitas keluar sekolahnya yang pertama itu ada kotak tantangan materi, di mana orang tua itu menyiapkan satu kotak yang berisi materi. Kemudian Z mengambil satu kertas yang berisi materi tersebut dan meminta untuk menceritakan tentang materi tersebut atau mengulang. Yang kedua itu ada menceritakan kembali materi yang dipelajari. Jadi dalam diskusi ataupun percakapan sehari-hari, orang tua ini tuh mengajak Z untuk berdiskusi terkait materi yang telah dipelajari, seperti apa yang sudah dipelajari tadi di sekolah dan coba minta tolong untuk diajarkan ke orang tuanya. Dan yang ketiga itu ada permainan temukan dan ingat, yang mana orang tua itu mengajak Z untuk mengamati benda-benda di rumah dan mencari benda yang memang bentuknya mirip dengan materi yang pernah dipelajari, seperti kacamata yang dianalogikan menjadi angka 8. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, observasi pada Z ini itu menunjukkan kemampuan akademiknya yang memang masih di bawah usia kronologis, terutama membaca, menulis, dan hitung serta memorinya. Z paling mudah belajar melewati media yang konkret seperti contoh langsung dan pengulangan bertahap sesuai teori dari Brunner. Tapi Z ini memiliki kekuatan, yaitu kemampuan sosialnya yang sudah cukup baik, kemandiriannya, dan mampu menyelesaikan tugas sampai akhir, serta responsif terhadap arahan yang memang jelas. Nah, metode pembelajaran di sekolah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan dan media konkret, dan berdasarkan hasil ini disusunlah IEP untuk mengembangkan akademik, komunikasi sosial, dan kemandirian Z, sehingga anak tunanetra sendiri memiliki karakteristik unik yang memang perlu dukungan yang disesuaikan, dan kerjasama sekolah keluarga sangat penting untuk perkembangan yang optimal. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.